Swastiastu. Halo semuanya, perkenalkan saya Dia bersama rekan saya Regita. Kami dari Klub Fisika SMA PGRI 4 Denpasar. Nah, jadi pada hari ini kami akan membahas mengenai jangka sorong. Mulai dari pengertian jangka sorong, sejarah jangka sorong, jenis-jenis jangka sorong, prinsip kerja jangka sorong, dan tentunya kami juga akan mendemonstrasikan cara menggunakan jangka sorong. Nah, penasaran kan? Kalau gitu yuk kita langsung ke Jadi, seperti yang kita bahas di awal, kita akan membahas tentang jangka sorong. Nah, jadi yang pertama kita akan membahas tentang pengertian jangka sorong. Jadi, ini adalah jangka sorong. Jangka sorong ini merupakan alat yang dapat mengukur 3 pengukuran sekaligus, mulai dari mengukur ketebalan atau diameter luar, kemudian mengukur lebar celah atau diameter dalam, dan juga digunakan untuk mengukur kedalaman. Nah, jangka sorong ini memiliki ketelitian 0,1 mm atau setara dengan 0,01 cm. Jangka sorong ini memiliki beberapa bagian, di antaranya ada rahang bawah yang digunakan untuk mengukur ketebalan, kemudian ada rahang atas yang digunakan untuk mengukur lebar celah atau diameter dalam, kemudian ada skala utama dengan satuan cm, lalu ada skala nonius dengan satuan mm, kemudian ada depth probe yang digunakan untuk mengukur kedalaman, dan terakhir ada pengunci yang digunakan untuk mengunci benda yang akan kita ukur agar benda tersebut tidak mengalami pergeseran. Nah, sekarang kita udah tahu nih tentang apa itu jangka sorong. Sekarang kita bahas sejarahnya ya. Nah, jadi yang kedua kita akan bahas sejarah jangka sorong. Nah, jangka sorong ini diyakini oleh peneliti sudah ada sejak zaman Romawi kuno atau Yunani kuno. Nah, pada zaman dinasti Han juga sudah ada jangka sorong di tahun 202 sebelum Masehi sampai tahun 220 Masehi. Namun dengan bentuk dan jenis yang berbeda serta terbuat dari perunggu. Nah, jangka sorong yang ada pada sekarang ini baru ada sejak tahun 1600-an yang ditemukan di kota Oranan, Prancis oleh seorang ahli sains dan matematika yaitu Pierre Vernier. Beliau juga mengungkapkan tentang skala Vernier atau skala yang kita kenal sekarang dengan skala nonius. Nah, jangka sorong diproduksi secara massal di tahun 1851 oleh Joseph Brown. Nah, beliau memproduksi secara massal jangka sorong untuk kepentingan teknik dan mekanis. Nah, itu kita sejarah jangka sorongnya. Sekarang kita udah tahu nih tentang pengertian jangka sorong dan juga sejarah jangka sorong. Seperti yang kita bahas tadi, kita juga akan membahas tentang jenis-jenis jangka sorong, prinsip kerja, dan juga mendemonstrasikan jangka sorong. Nah, untuk jenis-jenis jangka sorong itu terbagi menjadi 2, yaitu jangka sorong manual atau yang seperti ini dan jangka sorong digital. Nah, jangka sorong manual berdasarkan ketelitiannya itu dibagi menjadi 2 lagi, yaitu jangka sorong dengan ketelitian 0,1 mm atau setara dengan 0,01 cm, dan juga jangka sorong dengan ketelitian 0,05 mm atau setara dengan 0,005 cm. Nah, untuk jangka sorong digital, dia itu bentuknya hampir mirip seperti ini, namun ada layar di bagian sini. Layar ini yang akan menentukan hasil dari pengukuran benda yang kita ukur. Nah, itu udah pengertian, sejarah, sama jenis-jenis. Untuk bagian selanjutnya, di prinsip kerja dan mendemonstrasikan jangka sorong akan dibahas oleh rekan saya Regita. Silakan Regita. Saya Regita, saya akan menjelaskan tentang prinsip cara kerja dari jangka sorong. Mengukur menggunakan jangka sorong, hal yang pertama kita harus perhatikan adalah skala utama dan skala noniusnya. Dan harus diingat juga untuk mengunci apapun yang kita ukur agar tidak bergeser saat kita mencari hasilnya. Dan agar hasil yang kita dapatkan itu akurat. Jadi yang pertama cara yang menggunakan alat ini adalah pertama buka ininya.
Lalu ini tuh bisa kita geser seperti ini. Nah, seperti yang dikatakan oleh Kak Diah tadi, alat ini bisa mengukur diameter luar dan diameter dalam beserta kedalaman. Jadi kita akan mengukur diameter luarnya. Ini dibajukan, dicari tengah-tengah diameternya. Sudah merasa tertekan, jadi kita tutup agar tidak bergeser. Seperti ini. Jadi nanti hasil ukurnya ini kita cari. Mengukur diameter dalam. Seperti ini. Kita rapatkan agar ini tidak bergeser dan ini hasilnya lebih akurat. Nah, ini untuk mengukur kedalaman. Jadi begini cara mengukur kedalaman. Hasil ukurnya pun sama seperti mengukur diameter luar dan diameter dalam. Nah, hasil ukurnya ini apabila kita perbesar akan seperti ini. Bagian ini adalah bagian dari skala utama, sedangkan bagian di bawah ini adalah bagian dari skala Arrhenius. Cara mengukur ini yang pertama kita lakukan adalah mencari garis sebelum angka 0 di angka Arrhenius. Sebelum angka 0 di skala Arrhenius. Ini kan. Nah, kita tandai ini jadi ini. Lalu 2 cm, 3 cm. Ini berapa? Ini 2,5 cm. Berarti di sini 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, 2,7. Jadi kita dapatkan skala utamanya itu 2,7. Yang kedua kita adalah mencari skala Arrhenius. Skala Arrhenius kita cari adalah kita mencari garis sejajar di skala utama dan skala Arrhenius. Kita cari yang paling sejajar adalah ini, sejajar seperti ini ya. Nah, kita cari di sini 0, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini 6. Nah, skala Arrhenius ini harus kita kali dengan 0,01. Lalu kita mendapatkan hasil 0,06 cm. Nah, hasil dari skala Arrhenius di skala utama kita tambah 0, komanya ini harus sejajar 0,6. Kita tambah 6 turun, 7 tambah 0, 7 turun, komanya turun, 2-nya turun, satuannya cm. Ini adalah hasil dari pengukuran jangka sorong yang ini. Nah, sekian dari saya mempraktekkan tentang cara penggunaan jangka sorong. Nah, mari kita memunculkan Kak Diah. Hai Kak Diah. Halo. Nah, jadi itu sekian penjelasan tentang jangka sorong. Nah, jika ada kesalahkataan dalam video kita pada kali ini, kita mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terakhir kita tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om. Bye.